Allah Bapa dan Putra dan Kudus, amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur bahwa kami harus memilih Yesus sebagai juru selamat penebus. Kami bahagia akan keputusan kami sebagai orang Katolik. Semoga pilihan kami ini kami perjuangkan, meski segala macam risiko yang kami hadapi. Bantu kami ya Bapa untuk menjadi seorang Katolik yang sungguh-sungguh berguna bagi orang lain. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Saudara, mungkin Anda pernah mendengar istilah hidup adalah pilihan. Ya, memang kita harus memilih. Bukan sesuatu yang sekedar kita jalani, tetapi sungguh-sungguh merupakan pilihan. Bahagia atau tidak bahagia, itu adalah pilihan. Ketika kita mengalami situasi yang tidak mudah, apakah aku memilih situasi yang tidak mudah, penderitaan, kesulitan ini dengan pilihan? Aku memilihnya, aku menerimanya. Hari ini Yesus mau mengatakan kepada kita bahwa Ia datang bukan untuk membawa damai, tapi membawa celaka. Karena kita harus memilih antara Yesus atau bukan Yesus. Ya. Antara pilihan hidup menjadi imam atau tidak menjadi imam, menjadi bapak atau menjadi ibu, itu pilihan. Dan ketika pilihan itu kita jalani, kita harus ngambil risiko atas pilihan hidup itu. Jadi Yesus mengingatkan kita sendiri akan pilihan hidup ini. Artinya kita mengikuti Yesus pun pilihan. Ketika kamu keluar dari gereja Katolik atau tidak mengimani Yesus, itu pilihan. Pilihan hidupmu yang harus yang kita risiko untuk kita terima. Ya, jadi pilihan dalam konteks yang sangat jelas ini adalah bahwa memilih Yesus atau tidak. Bahkan mungkin kita harus meninggalkan orang yang kita cintai, bapak, ibu kita, mungkin juga pacar, mungkin siapa, demi Yesus. Ya. Jadi inilah saudaraku terkasih, jadi mengikuti Yesus juga pilihan. Menjadi seperti Yesus, bertahan mengikuti Yesus juga pilihan. Hari ini Yesus mengatakan demikian kepada kita. Ketika kita memilih Yesus yang mungkin bertentangan ketika orang tua kita tidak sepaham dengan kita harus berani meninggalkankah? Dan ini bukan yang gampang. Banyak sekali orang Katolik yang menikah dengan pasangan yang berbeda agama dan kemudian meninggalkan agamanya untuk pilihan hidupnya. Itu juga pilihan. Kita hargai dan kita hormati pilihan hidup dia. Itulah sikap orang Katolik, gereja Katolik yang menurut saya sangat sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Yesus, sesuai dengan bacaan hari. Meskipun mungkin kita tidak senang karena orang Katolik menjadi pindah ke agama lain. Ya. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa menjadi Katolik itu bukanlah, menjadi percaya pada Yesus bukanlah untuk menambah, memiliki, untuk memperkaya diri. Tapi untuk meninggalkan nyawa, untuk melepaskan nyawa, untuk melepaskan ego. Ini juga merupakan pilihan. Sekali lagi pilihan hidup untuk berani miskin. Ya, karena seringkali harus kita sadari bahwa Kristus, bahwa kita harus melepaskan ego kita, kelekatan hidup kita harus melepaskan. Pilihan hidup juga itu. Ya, sekali lagi ketika kita sudah diikat oleh sesuatu, entah barang, entah uang, entah harta dan segala macam, itu juga pilihan hidup. Dan pilihan hidup itu membuat kita bahagia atau tidak bahagia. Dan ini merupakan suatu pertanyaan yang perlu kita renungkan setiap hari dan setiap waktu. Jadi jangan kita menyalahkan orang lain kalau kita sedang menderita yang sulit. Kok aku menderita terus? Kok aku susah terus? Mungkin saya memilih itu. Ya sudah, aku mau menerima
penderitaan itu dengan senang, dengan gembira, dengan sukacita. Atau aku mengatakan tidak, aku tidak mau menerima ini. Jadi mari kita cek sendiri dalam diri kita sendiri sejauh mana saya menerima apa yang sedang saya alami. Dan ketika itu sulit saya alami, saya tetap menerimanya, menanggungnya beban itu, dan terus menjalani hidup itu dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan. Ketika tidak bisa diubah, aku menerimanya, dan aku menerima dengan penuh sukacita. Aku bahagia dalam derita. Pengalaman sekali lagi Santo Titus Brahma ketika dia berada dalam kamp tahanan Nazi, begitu mengerikan, begitu brutal, tetapi dia tetap percaya pada Yesus, dia tetap bahagia dalam situasi itu, dan menerima situasi itu, dan akhirnya Tuhan memberikan kekuatan, kegembiraan yang mengatasi pengalaman-pengalaman itu. Jadi kita memberi makna terhadap apa yang tidak kita suka itu, apa yang tidak kita senangi itu, kita memberi makna. Nah itulah yang saya katakan bahwa kita bahagia dalam derita. Aku memberikan makna terhadap kehidupanku. Semoga ini merupakan pilihan, apapun juga merupakan pilihan yang harus kita imani, kita jalani, dan kita kuatkan. Semoga Anda memilih untuk bahagia, memilih di jalan Yesus, apapun juga kesulitan yang kita hadapi. Ketaatan, kesetiaan seperti Yesus, pilihan hidup. Ya Bapa, aku ingin piala ini berlalu daripadaku, tapi kehendak-Mu lah yang terjadi. Demikian juga Bunda Maria ketika dia ditawari menjadi ibu Tuhan, ya, terjadilah padaku menurut perkataan-Mu. Pilihan juga. Hari ini Santo Benediktus, seorang Abbas yang memilih hidup untuk di padang gurun, ya, memilih hidup untuk menyepi dari kebanyakan orang, tinggal di suatu tempat yang sepi dan menemukan Tuhan. Dan dia menemukan memulai cikal bakal hidup membiara yang sifatnya monastik. Tinggal dalam suatu biara bersama-sama, bekerja di sana, doa di sana, hidup di sana, dan menghidupi diri sendiri mereka sendiri. Itu pilihan hidup. Ya. Yang kemudian banyak diikuti oleh para pengikutnya dan orang-orang yang sealiran dengan dia. Demikian juga dengan hidupku sebagai imam, sebagai biarawan, Karmelit. Saya memilih Karmelit dengan segala risiko apa yang ada. Dari berbagai macam pilihan saya memilih, dan risiko inilah yang saya tanggung. Dan saya bahagia berada di tempat yang sekarang saya pilih. Semoga Anda dan saya bahagia juga dengan pilihan Anda sebagai bapak, sebagai ibu. Dalam situasi pedih dan susah, dalam situasi gembira apapun, pilihlah. Dan Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita semua. Tuhan memberkati Anda semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.